Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Yeni Mar'atul Khalifah bersama teman saya Zidni Irman Nafian akan mempresentasikan materi pada hari ini, yaitu Al-Makki dan Al-Madani. Pengertian Al-Makki dan Al-Madani. Berikut beberapa pengertian dari Al-Makki. Al-Makki adalah surat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya. Al-Makki adalah surat atau ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrah. Al-Makki merupakan ayat-ayat yang dikitabkan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Al-Madani adalah surat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Al-Madani adalah surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah walaupun turunnya di Mekah. Al-Madani juga merupakan ayat-ayat yang dikitabkan kepada penduduk Madinah. Karakteristik dan perbedaan. Karakteristik Al-Madani. Yang pertama, surat yang terdapat ayat sajadah. Surat yang di dalamnya terdapat lafaz kala atau sekali-kali. Yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat kalimat ya ayuhan nas. Yang keempat, surat yang terdapat kisah para nabi dan masa lalu. Yang kelima, surat yang terdapat kisah Adam dan Iblis. Yang keenam, setiap surat dimulai huruf abjad. Yang ketujuh, membantah argumen kaum musyrik dan menjelaskan kekeliruan terhadap berhala. Yang terakhir, mengandung seruan akhlak mulia dan berjalan di atas syariat. Karakteristik dari Al-Madani, yaitu yang pertama, surat yang terdapat penjelasan tentang perang. Yang kedua, surat yang terdapat hukum faraid, had, sipil, sosial, dan antar negara. Yang ketiga, surat yang terdapat uraian tentang kaum munafik. Yang keenam, bantahan terhadap ahli kitab dan seruan agar meninggalkan sikap berlebihan dalam mempertahankan agama. Yang kelima, menjelaskan hukum amaliyah. Yang terakhir, surat yang ayatnya panjang dan gaya bahasanya jelas dalam menerangkan hukum agama. Yang selanjutnya yaitu perselisihan ulama mengenai surat Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama sangat meneliti Al-Quran dengan cermat. Mereka menerbitkan surat-surat sesuai dengan tempat turunnya. Mereka mengatakan, misalnya, surat ini diturunkan setelah surat itu. Dan lebih cermat lagi, sehingga mereka membedakan antara yang diturunkan di malam hari atau di siang hari, diturunkan di musim panas atau musim dingin, dan diturunkan saat berpergian ataupun saat di rumah. Surat yang diperselisihkan itu ada 12. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga At-Taghabun, yang keempat Az-Zalzalah, yang kelima Al-Falaq, yang keenam Al-Qadar, yang ketujuh Ar-Ra'd, yang ke-8 As-Saff, yang ke-9 Al-Mutaffifin, yang ke-10 Al-Bayyinah, yang ke-11 Al-Ikhlas, dan yang terakhir An-Nas. Yang terakhir yaitu tujuan mempelajari Al-Makki dan Al-Madani. Saat mempelajari sesuatu pasti ada tujuannya, seperti tujuan mempelajari Al-Makki dan Al-Madani, yaitu yang pertama, membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, pedoman bagi langkah dakwah. Yang ketiga, memberi informasi tentang sirah kenabian. Yang keempat, mengetahui nasik dan mansukh. Yang kelima, mengetahui sejarah pensyariatan dan proses penurunan. Yang keenam, memperkuat keyakinan umat Islam tentang otentitas dan originalis Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila kurang paham, kalian bisa lihat di makalah kami atau bisa ditanyakan di sesi tanya jawab di Google Meet yang akan kita share link nantinya. Dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.